Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang benchmark kita masing-masing ya. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Matisa dari instansi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anidia Nur Ramadhani dari Unit Kerja Inspektorat 2. Semuanya, perkenalkan nama saya Nufija Balkis Laila dari Inspektorat 3. Perkenalkan nama saya Lia Fitriana dari Unit Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Sebelum kita berdiskusi tentang benchmarking kita masing-masing, saya akan tahu dulu nih dari apa aja nih, bahas tentang apa aja nih. Kalau saya bahas role modelnya Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau disebut B.J. Habibie. Oke. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Pria kelahiran Parepare ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ia memiliki 2 orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Perjuangan semasa hidupnya bisa juga kamu lihat dari film Habibie dan Ainun, Rudi Habibie, hingga Habibie dan Ainun 3. Biografi singkat B.J. Habibie bisa membuatmu termotivasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi pada negara. Seperti yang diketahui, B.J. Habibie merupakan seseorang yang memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi sejak usia muda. Tidak heran, ia mendapatkan berbagai pencapaian yang sangat menakjubkan sepanjang hidupnya. Oke, untuk video benchmarking saya membahas tentang Ignatius Jonan, yang mana Ignatius Jonan ini adalah mantan direktur utama dari PKAI ya, kalau kita tahu ya. Selanjutnya. Ignatius Jonan, dia adalah seorang tokoh yang merubah perkeretaapian Indonesia. Lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1961. Beliau pernah menempuh kuliah di beberapa perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Pak Jonan ini adalah sosok yang punya peranan besar dalam perbaikan wajah perkeretaapian di Indonesia. Layanan kereta api yang sebelumnya kumuh, semerawut, dan cenderung tidak manusiawi kini menjadi bersih dan tertib. Ia diangkat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil pada saat itu. Pada masa kepemimpinannya dimulai pemberantasan pencalokan tiket dengan menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, dan penjualan melalui toko retail. Toilet stasiun pun yang awalnya membayar kini pun digratiskan oleh kebijakan dari Pak Jonan. Selain itu, kereta juga dilengkapi dengan AC dan diberi larangan merokok. Pak Jonan adalah sosok yang murah senyum namun terkenal tegas.
Tercatat 200 karyawan PT KAI dipecat atau pensiun dini karena dianggap malas. Ia juga tidak mengenal kompromi saat menertibkan stasiun dari pedagang dan bangunan liar. Karena sistem yang dibangun oleh Pak Jonan jugalah kenyamanan dalam perkeretaapian Indonesia kita dapat nikmati hingga saat ini. Oke, selanjutnya saya membahas tentang benchmarking saya diambil dari tokoh Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat. Berikut videonya. Muhammad Ridwan Kamil atau yang akrab dipanggil Kang Emil lahir di Bandung, Jawa Barat 4 Oktober 1971. Terlahir dari pasangan Aceh Misbah Muhyiddin dan Cucu Sukaisih di tahun 1971 silam. Sejak kecil sampai kuliah dijalaninya di kampung sendiri yaitu Bandung. Selepas lulus dari Institut Teknologi Bandung dengan titel Sarjana Teknik Arsitektur, pada tahun 1999 beliau berangkat ke California untuk mengenyam pendidikan master. Pada tahun 2004, ia mulai berani merintis usaha sendiri lewat PT Urban Indonesia. Urban Indonesia adalah lembaga profit yang fokus bergerak di bidang jasa konsultan arsitektur, tata ruang kota, dan desain. Karir Urban Indonesia mulai dikenal luas publik, tak lagi mencakup nasional, skala internasional dijauh Ridwan Kamil dan tim lewat berbagai karya yang sukses meraih beberapa penghargaan di bidang arsitektur. Selain menjadi arsitek, pria yang akrab dipanggil Kang Emil memiliki karir sebagai dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, ia bertarung di Pilkada Kota Bandung berpasangan dengan Odet Muhammad Daniel yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Beliau terpilih menjadi Wali Kota Bandung periode 2013 hingga 2018. Saat menjadi wali kota, beliau banyak melakukan program-program pro rakyat dan membesarkan kembali nama Bandung di kancah internasional. Salah satunya adalah menjadikan Bandung Smart City. Gaya kepemimpinan milenial dalam kesehariannya dan konsep interaksi publik melalui media sosial Instagram, Twitter, dan lainnya membantu pekerjaannya sebagai wali kota. Beliau turut aktif menjawab berbagai pertanyaan, kritik, sampai lelucon netizen. Tidak heran, Kang Emil terkenal di kalangan milenial dan dicintai oleh masyarakatnya. Pengalamannya sebagai wali kota Bandung membawanya kembali dalam Bursa Pilkada Jabar 2018. Beliau maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum dan berhasil terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat hingga sekarang. Objek benchmarking saya agak berbeda ya dari yang lainnya. Kalau yang lainnya ngambil tokoh individu, saya mengambil sebuah organisasi. Saya mengambil Kementerian Keuangan sebagai objek benchmarking. Silakan disimak videonya. Objek yang saya jadikan sebagai benchmark kali ini adalah sebuah kementerian yang cukup familiar di telinga kita semua. Kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan. Saya memilih Kementerian Keuangan sebagai objek benchmarking karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Kemenkeu sangat mirip dengan nilai-nilai Aneka. Nilai-nilai Kementerian Keuangan ada 5. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat pelayanan, dan yang kelima adalah kesempurnaan. Nilai integritas berarti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua adalah nilai profesionalisme. Profesionalisme berarti bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
Nilai yang ketiga adalah sinergi. Sinergi berarti membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Nilai yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan berarti memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Nilai yang terakhir adalah kesempurnaan. Kesempurnaan berarti senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Wah, keren-keren banget ya objek-objek benchmarking yang diangkat sama teman-teman ini nih. Nah, ngomongin benchmarking aneka nih, pasti kan ada ya nilai aneka yang dianggap teman-teman nih wow banget sampai akhirnya ngangkat objek tersebut gitu kan ya. Kalau dari sisi aku sendiri nih, Kang Emil atau Ridwan Kamil ini, saya takjub banget sama nasionalismenya. Contohnya beliau itu berhasil S2 di California, tapi setelah berhasil beliau tuh nggak lupa sama Indonesia, sampai akhirnya beliau balik ke Indonesia. Terus sebagai wali kota Bandung, Kang Emil ini juga menggerakkan kampanye yang mengedepankan kultur Sunda. Jadi salah satunya itu ada Rebo Nyunda. Nah, hal itu tuh ngebuat persepsi anak-anak muda nih, khususnya milenial, nggak lagi sungkan untuk ngariung di tiap-tiap taman kota. Kalau misalkan dari kakak-kakak sendiri nih gimana dari objek yang diambilnya nih? Kalau Kak Isa gimana tuh Kak Isa? Oke, kalau dari saya Pak Ignatius atau Pak Jonan yang tersebutnya kita tahu bersama lah dia adalah tokoh perubahan kereta api lah di Indonesia. Karena kita memiliki nilai akuntabilitas ya. Kepemimpinannya ini ya murah senyum ya kan. Cuma karyawan juga dia tegas ya. Karena dia karena tahun 2009 waktu itu dia itu mencatat hampir 200 karyawan karena dinilai itu malas bekerja. Dan itu konsisten nih membenahi kereta api dari mulai sistemnya maupun dari sarana dan prasarananya, ya kan? Contohnya, ya kan, toilet yang dulu bayar kita di stasiun sekarang kita gratis, ya kan? Terus gerbong-gerbong yang tadinya kita panas, sumpah, ya kan, sekarang sudah ber-AC. Terus pelayanan tiketnya juga, tiketnya itu sekarang dulu kita bisa calok, sekarang kita bisa akses online dengan berbagai macam platform yang kita pakai. Dan itu juga integritasnya yang sangat tinggi nih Pak Jonan ini. Dia pernah tidur di kereta karena selama 15 hari dulu dia nggak pulang. Dia mengawasi pelayanan karyawan kereta api ini supaya benar diawasi. Jadi memang integritasnya sebagai utama ini bukan luar biasa ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya untuk menilai dari Pak Jonan. Selanjutnya mungkin teman-teman sekalian. Untuk objek benchmarking saya kan Kementerian Keuangan. Nah, nilai-nilai yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan itu merepresentasikan nilai aneka, seperti nilai pertamanya Kementerian Keuangan itu adalah integritas. Integritas itu menurut saya mencerminkan 3 buah nilai aneka, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan juga anti korupsi. Nilai integritas di Kementerian Keuangan ini bisa dibuktikan dengan opini yang diterima Kementerian Keuangan atas laporan keuangannya yang selalu WTP. Dan kita juga tahu kalau semboyannya Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Bu Sri Mulyani adalah integritas. Lalu nilai selanjutnya milik Kementerian Keuangan adalah yang menurut saya paling wow ya, pelayanan.
pelayanan ini mencerminkan nilai aneka berupa nasionalisme dan komitmen mutu. Kenapa? Karena bisa dilihat di Kementerian Keuangan, mereka selalu berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi terhadap layanan mereka, seperti menciptakan aplikasi baru untuk mempermudah integrasi data di lintas kementerian, seperti aplikasi SaaS, dan juga inovasi-inovasi lain yang mempermudah kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan untuk mengintegrasi datanya dengan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Untuk Mbak Lia. Oke. Untuk ambil nilai-nilai anekanya, yang pertama itu akuntabilitas. Secara akuntabilitas, B.J. Habibie mendapatkan banyak prestasi dan penghargaan, terus menjadi sosok pemimpin yang berintegritas, dapat dipercaya, dan konsisten terhadap pengembangan iptek yang ada di Indonesia. Terus juga untuk etika publiknya, Bapak B.J. Habibie tentunya menerapkan nilai-nilai aneka dalam lingkungan kerja, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Beliau mampu menerima dan melaksanakan amanah yang diberikan dengan memberikan hasil yang terbaik. Kalau untuk nasionalismenya, B.J. Habibie pernah melupakan Indonesia. Walaupun lama tinggal di Jerman, kalau untuk secara nasionalisme, walaupun B.J. Habibie lama tinggal di Jerman, tapi dia tidak pernah melupakan Indonesia. B.J. Habibie yang sudah banyak belajar dan berkontribusi di Jerman, akhirnya kembali lagi dan mengabdi untuk tanah air. Wah, keren-keren banget ya emang benchmarkingnya dijadiin objek sama teman-teman gitu kan, sampai akhirnya kita tuh sebagai generasi muda, khususnya sebagai ASN nih, pelayan publik, harus juga mengaplikasikan nilai-nilai aneka itu di kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih? Betul. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih, kira-kira apa ya yang bakal dicontoh dari beliau-beliau itu sampai bakal kita bawa nih selama kita jadi ASN? Kalau dari aku, misalkan dari Kang Emil nih, kalau yang bakal dicontoh nih, menghargai segala bentuk kerjasama dan komunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Karena Kang Emil ini selalu mengapresiasi timnya ketika mendapatkan sesuatu, dan itu mungkin bisa dicontoh oleh kita sebagai ASN, apalagi khususnya pelayanan ya. Kalau dari Mas Isa sendiri gimana? Kalau dari saya mungkin kepemimpinannya orangnya lama, orangnya inovasi-inovasi kayak itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mampu menciptakan berbagai inovasi terobosan. Kira-kira itu dalam. Kalau dari Mbak Laila gimana nih? Kalau dari aku, sebenarnya nilai-nilai Kementerian Keuangan ini kan sudah tercermin di nilai-nilai aneka ya. Cuman yang pingin banget aku terapkan di kehidupan sehari-hari itu pastinya nilai integritas, pelayanan, dan kesempurnaannya. Karena sebagai pengelola keuangan nih, pasti harus banget menjunjung tinggi integritas. Selain itu, sebagai ASN secara umum, kita harus terus-menerus berinovasi dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Selain itu, kita juga harus mau mendengar kritik dan saran dari mereka, seperti yang dilakukan oleh Kemenq, karena mereka terus-menerus mengupdate ilmu, terus-menerus memperbaharui hal-hal yang sudah ada dan menjadikannya menjadi lebih baik. Gitu. Kalau dari Mbak Lia sendiri gimana nih? Saya
ditiru itu atau patut dicontoh itu kerja keras dan pantang menyerahnya. Bapak B.J. Habibie ini termasuk orang yang pekerja keras, di mana menurut dia saat beliau berhenti maka beliau jatuh. Itu adalah prinsip Bapak B.J. Habibie. Mungkin sebagai generasi muda kita bisa meniru pejuang seperti Bapak B.J. Habibie. Wah, keren-keren banget nih emang nilai yang patut dicontoh. Semoga gak cuman kita pelajari aja, tapi emang bakal kita terapkan di kehidupan kita ya. Makasih banget nih, topik hari ini benar-benar bagus banget. Terima kasih karena udah meluangkan waktunya di KKN, kumpul-kumpul nge-podcast. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.